أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Bahmudah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah berfirman, jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum, dan jika andai kalian berkufur terhadap nikmat-nikmatku, inna azabi lasyadid, maka sungguh azabku sangat pedih. Dari ayat ini kemudian kita pahami ada dua klausa yang sepintas saling bertolak belakang namun ternyata tidak. Klausa yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Seharusnya klausa yang kedua setidaknya berbunyi, jika kalian kufur, wala in kafartum, jika kalian kufur pada nikmatku, maka akan aku kurangi nikmatku atau aku hilangkan nikmatku. Tapi bukan itu yang Allah firmankan. Allah berfirman, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku itu lasyadid, benar-benar sangat pedih, sangat keras. Maka dari sini pelajaran penting yang dapat kita ambil adalah bersyukur sama dengan bertambah-tambahnya nikmat. Tidak bersyukur atau mengkufuri apalagi sama dengan azab yang pedih. Kenapa muncul azab? Sebab Allah murka. Kenapa Allah murka? Karena murka itulah kemudian Allah berikan dosa. Dosa inilah yang menjadi sebab turunnya azab, sehingga tidak mensyukuri nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah, itu adalah dosa, dan dosa itu sudah pantas untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa tidak mensyukuri nikmat Allah itu sudah cukup layak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak heran jika
Mungkin beberapa di antara kita barangkali yang mengalami musibah atau bahkan dalam lingkup yang lebih luas lagi negeri ini seringkali mendapatkan musibah, bencana dan lain sebagainya. Maka setidaknya kita penduduknya ini saling berintrospeksi diri, dosa besar apa yang kemudian mendatangkan azab Allah ini, mengundang azab Allah ini. Yang jelas itu semuanya bermuara dari tidak adanya syukur. Loh kok bisa Pak? Orang dosanya misalkan dosanya itu adalah korupsi. Bentuk tindakan korupsi adalah salah satu tindakan penyelisihan takwa. Penyelisihan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala jelas tidak ada kesyukuran di dalamnya. Orang jika bersyukur maka dia akan taat. Dan itu manusiawi. Andai kemudian kita diberi bonus oleh juragan kita, oleh bos kita, tentu kita akan lebih menjaga sikap kepada atasan kita. Andai kemudian kita tidak menjaga sikap, itu mungkin di belakang bos kita. Tapi jika ada atasan kita, kita akan berhati-hati. Karena bos ini seringkali beri bonus. Dan bonus itu bisa jadi diambil, dikurangi atau bahkan diambil jika aku tidak berperilaku yang menyenangkannya. Karena dia bersyukur, berterima kasih. Maka wajarlah jika kemudian jika kita mendapatkan banyak musibah, lantaran sebab utamanya adalah karena tidak adanya syukur yang kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita senandungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang telah membawa kita umat manusia dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah menuju zaman peradaban, menuju zaman yang bermartabat, zaman yang dihormati oleh para penduduk bumi. Agama inilah yang menjadi tolak ukur peradaban dunia. Kalau peradaban dunia saat ini yang maju adalah peradaban barat, itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah hasil dari mereka mengadopsi keilmuan-keilmuan kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama-ulama salaf terdahulu. Dan sejarah membuktikan itu. Maka sungguh puncak peradaban itu ada dalam agama ini. Dan zaman saat ini yang berkuasa pada saat ini berupaya untuk memisahkan itu antara agama dan peradaban, antara agama dan kemajuan teknologi yang kita kenal dengan istilah sekulerisme. Padahal tidak. Padahal justru ilmu pengetahuan yang kita nikmati semuanya saat ini sumbernya adalah Al-Quran, dan itu disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kurun waktu yang tidak lebih dari 23 tahun. Dalam waktu yang sesingkat itu beliau mampu kemudian membawa umat manusia ini dari zaman yang dimarginalkan oleh bangsa-bangsa dunia dan menjadi pemimpin dari bangsa-bangsa dunia itu sendiri. Mari kita bersolawat kepadanya dengan haqqa solawatih, dengan sebenar-benarnya solawat, yakni tidak hanya mengucapkan dengan lisan Allahumma salli alaih, namun juga mempelajari sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita, hingga kita mengikutinya, hingga kita dicintai olehnya dan dikenal sebagai umatnya di yaumil mahsyar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan yang lalu, yakni kajian hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin.
Pada kesempatan kali ini insya Allah akan kita kaji tema tentang at-taubah. Tema tentang taubat. Secara bahasa taubat, taba yatubu itu maknanya adalah kembali. Kembali artinya berarti kita butuh memperbesar jarak terlebih dahulu. Jarak antara kita dengan Allah yang awalnya tidak ada jarak, kemudian tanpa kita sengaja atau bahkan kita menyengaja, kita menjauh dari Allah. Kemudian kita menjauh lagi dan menjauh lagi sehingga tercipta jarak yang cukup jauh antara kita dengan Allah, antara kita dengan keridhaan Allah. Pada saat yang sama kita mendekat pada titik yang lain, yaitu titik kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saat kondisi seperti inilah kemudian taubat itu berlaku. Taubat itu berlaku bagi seorang hamba. Dia kembali kepada Allah, memperpendek jaraknya dia dengan keridhaan Allah. Semakin dekat dengan keridhaan Allah, maka dia disebut taib, orang yang bertaubat. Qala ulama, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, at-taubatu wajibah min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya wajib min kulli dzambin, bagi setiap dosa. Taubat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang berdosa. Fa in kanatil ma'siyah bainal 'abd wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adami falaha thalathah syurut. Jika dosa itu, maksiat itu antara hamba dengan Allah, antara seorang hamba dengan Rabb-nya, la tata'allaqu bihaqqin adami, tidak ada keterkaitan apapun dengan hak anak Adam, falaha thalathatu syurut, maka taubat itu memiliki 3 syarat. Maka taubat itu memiliki 3 syarat. Ahaduha, yang pertama adalah ayyuqli' 'anil ma'siyah, ia berhenti dari maksiat itu. Watsani, yang kedua adalah ayyandam 'ala fi'liha, dia menyesali perbuatan maksiat itu. Watsalis, yang ketiga ayyazim alla ya'uda ilaiha abadan, dia berazam, beriktikad, meneguhkan diri sendiri, alla ya'uda ilaiha abadan, agar tidak mengulangi perbuatan dosa itu selamanya. Ini adalah syarat-syarat bertaubat. Jika kita perhatikan ketiga syarat ini, dua di antara ketiga syarat itu berkenaan dengan amal yang tidak terlihat. Ayyandam, menyesali, ayyazim, mengukuhkan, meneguhkan diri sendiri. Itu amal yang ada di dalam hati, tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Berhenti dari maksiat, adapun yang syarat yang pertama, berhenti dari maksiat kita mampu melihatnya. Namun ternyata tidak semua orang yang berhenti dari maksiat itu karena dia menyesali perbuatan maksiatnya dan dia berazam meneguhkan diri sendiri untuk tidak mengulanginya. Tidak semua seperti itu. Sehingga jika dia berhenti dari maksiat tapi bukan karena menyesal dan bukan karena tidak ingin mengulangi lagi, maka taubatnya tidak diterima. Orang mungkin boleh bilang dia sudah insyaf, dia sudah taubat, dia sudah tidak lagi bermaksiat, dia sudah tidak lagi korupsi, misalkan dia sudah tidak lagi menggujung dan sebagainya. Namun ternyata itu dilakukan barangkali cuma ingin mendomplang pamornya di kalangan masyarakat, karena mungkin hendak adanya pemilihan dan lain sebagainya. Maka ini bukan karena Allah, tidak ada penyesalan di dalam dirinya, maka taubatnya tidak diterima. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang berdosa. Maka bagaimana hukumnya bagi orang yang tidak berdosa? Maka hukumnya adalah sunnah. Pertanyaannya adalah,
siapakah di antara kita para manusia ini yang suci dari dosa, yang tidak pernah terciprat oleh dengan noda-noda dosa? Tidak ada. Maka hukum taubat itu sendiri bagi diri kita, dan kita menjawab itu dengan diri kita sendiri masing-masing. Oh, itu wajib bagi saya, sebab kita tak pernah luput dari dosa. Ulama menyebut at-taubah wazifatul umur. Taubat itu adalah tugas seumur hidup. Keperluan kita untuk bertaubat itu selalu berkesinambungan, sebab manusia memiliki potensi untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu selalu berbuat kesalahan, bil-laili wan-nahari, di setiap malamnya dan di setiap siangnya. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka mohonlah ampun kepadaku. Pun demikian Rasulullah SAW bersabda, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam dia selalu senantiasa melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dengan bertaubat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita melihat besar atau kecilnya dosa kita. Barangkali kita melihat, ini dosanya kecil, tidak apa-apa, nanti saya istighfar juga Allah mengampuni. Tapi mari kita lihat kepada siapa kita berdosa, kita bermaksiat. Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada beberapa hal yang membuat kita termotivasi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sebab kita tak pernah lepas dari maksiat. Andai kemudian kita menganggap, saya sudah bertaubat Pak, saya menjaga diri saya, mewanti-wanti agar tidak bermaksiat pada hari ini. Lolos Pak, lolos, alhamdulillah. Ternyata tidak. Di zaman kita saat ini, di negeri kita saat ini, yang masyarakatnya heterogen, dan zaman kita yang sudah zaman gadget, sangat susah sekali kita menghindari yang namanya maksiat. Sebagaimana salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat An-Nur, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah pada setiap orang mukmin agar mereka yaghuddu min absarihim, mereka menundukkan pandangannya, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluannya, sebab syahwat yang ditimbulkan oleh tidak menundukkan pandangannya tadi. Dzalika azka lahum, yang sedemikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minati, dan katakanlah kepada mukminah, orang-orang yang beriman dari kalangan wanita, yaghdudna min absarihinna, mereka juga terkena perintah beban kewajiban untuk menundukkan pandangannya, wa yafathna furujahunna, dan menjaga kemaluannya, wala yubdina zinatahunna, dan tidak memperlihatkan perhiasan mereka kepada yang bukan mahramnya, dan seterusnya hingga pada akhir firman Allah itu Allah tutup dengan kalimat watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kepada Allah wahai kaum mukminin, bertaubatlah kepada Allah semuanya wahai kaum mukminin, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Syekh Utsaimin mengatakan ketika membaca ayat ini, mengomentari ayat ini, beliau berkata, ini dalil bahwa wajib bagi seorang mukmin dan mukminah menjaga pandangannya, tidak mengumbar pandangannya. Karena pertama yang dikutip firman Allah dari ayat ini adalah perintah untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, tidak memperlihatkan perhiasan wanita kepada yang bukan mahramnya. Kemudian ditutup dengan kalimat watubu ilallahi jami'an,
dan bertaubatlah kepada Allah semuanya. Ditutup dengan kalimat taubat, yang artinya bahwa menundukkan pandangan, tidak mengumbar pandangan itu adalah sebuah kewajiban bagi mukmin mukminah yang jika itu dilanggar maka ada dosa di diri kita. Barangkali ini bukan levelnya dosa yang besar, mungkin ini dosa-dosa kecil, tapi sekecil apapun itu kita susah untuk mengamalkan itu. Barangkali mungkin kita lihat siaran berita, penyiar beritanya adalah seorang perempuan yang tidak mengenakan jilbab, tampak rambutnya, kulit tangannya, dan lain sebagainya. Bukankah kita sudah atau belum menundukkan pandangan? Betapa sulitnya. Kita hendak ke pasar beli bahan makanan untuk dimasak pada hari itu, yang jual juga perempuan, tak menutup auratnya, terlihat rambutnya, kulit tangannya, dan lain sebagainya. Itu lagi sudah. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata kepada gurunya, Waqi', syaqatu ila Waqi' su'hifdi. Ia mengadu kepada gurunya, Waqi' su'hifdi, tentang buruknya amalanku. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi, dan mengabarkan atau memberitahu kepadaku, mengajarkan kepadaku supaya meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa kemudian Imam Asy-Syafi'i buruk hafalnya, merasa hafalannya buruk? Karena tanpa sengaja ketika berjalan di pasar ia melihat betis seorang perempuan yang tersingkap sebab tertiup angin. Dan itu disampaikan kepada gurunya Waqi', dan beliau menjawab, wa arsyadani ila tarkil ma'asi, dan beliau menasihatiku supaya aku meninggalkan kemaksiatan. Itu dianggap sebagai sebuah kemaksiatan, tidak sengaja, tapi itu sebuah kemaksiatan. Mungkin nilainya kecil, tapi cukup berdampak di diri Imam Asy-Syafi'i dengan buruknya hafalannya. Sebab dosa itu selalu butuh yang namanya penebusan. Jika tidak di dunia, nanti di akhirat. Jika tidak di dunia, nanti di akhirat. Dan penebusan itu adalah bentuk dari kafarah Allah Subhanahu wa taala, pengampunan atas dosa-dosanya. Pak, apa mungkin kemudian jika dosa kita banyak, kemudian untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tidak perlu penebusan? Tidak perlu penebusan? Bisa jadi. Allah Maha berkehendak. Allah Maha berkehendak, tapi jelas ada ketidaknyamanan yang kita rasakan sebab barangkali kita bertaubat dari sebuah dosa, kita hijrah dari sebuah dosa. Dan itu pasti, itu sudah menjadi hukum manusiawi. Sekecil apapun ketidaknyamanan yang kita rasakan, itu adalah kafarat. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mungkin lepas dari maksiat. Seberapa keras pun kita mencoba, tetap saja kita di zaman kita dan negeri kita ini, kita tidak luput dari maksiat. Untuk itulah kita senantiasa harus beristighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang belum mendeteksi ini adalah sebuah kesalahan, tapi ketahuilah ini adalah sebuah kesalahan, yakni dengan mengumbar pandangan. Yang kedua, kenapa kita harus beristighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan setiap waktu? Karena kita tidak mampu beribadah pada Allah sebagaimana mestinya. Karena kita tidak mampu beribadah pada Allah sebagaimana mestinya. Sudah Pak, saya wudunya sudah sempurna, syarat rukunya sudah terpenuhi semua, sholat pun demikian, sudah jemaah di masjid. Sudah khusyukkah? Di antara sholat 5 waktu kita sehari semalam ini, meskipun sudah di masjid, sudah khusyukkah sholat kita? Full dari takbiratul ihram sampai akhir salam, tidak berpikir apapun, tidak membayangkan apapun di benak kita kecuali akhirat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu sangat susah sekali. Ini baru ibadah salat. Mungkin ibadah yang lain, ibadah puasa barangkali, puasa Ramadan barangkali,
Saya sudah sempurna Pak ibadah puasa saya tidak makan, tidak minum, saya tidak marah, saya menjaga adab-adab berpuasa. Tapi ternyata namanya di negeri kita belum negara Islam. Kita tentu ketika hendak ke pasar tadi atau hendak ke masjid, kita melewati beberapa orang berpapasan, atau bahkan mungkin kita hanya berjalan ke Indomaret barangkali atau Alfamaret barangkali, ada kasir yang tidak menutup auratnya, ada lagi dosa di situ. Padahal apa syaratnya Allah ketika menciptakan jin dan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya'budun, redaksi yang Allah pilih dari kalimat beribadah kepadaku. Ya'budun menggunakan fi'il mudhari yang dalam bahasa Inggris itu bisa diartikan sebagai presence dan juga future, yakni kata kerja yang dilakukan pada saat ini dan yang akan datang, terus menerus berkesinambungan. Selama dia tercipta, jin dan manusia tadi, selama dia ada hakikatnya wujud di bumi ini, maka selama itu pula seharusnya sebagaimana nas yang Allah katakan dalam firman-Nya, ya'budun, harus ada nilai ibadahnya. Selama ia ada hakikatnya, selama ia hidup, kan susah. Selama ini kita mendefinisikan ibadah cuma selevel sholat 5 waktu, puasa, zakat, sedekah, haji, baik sama tetangga, berbakti sama orang tua. Saat kita menunggu waktu sholat, kita ngapain? Sedekah sudah selesai, kita ngapain? Berbakti sama orang tua sudah tidak di sini, kita ngapain? Detik-detik itu gimana cara ngisi ibadahnya? Dan itu pekerjaan yang sangat berat. Pekerjaan yang sangat berat. Karena kita tidak sempurna dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang wajib pun kita tidak sempurna. Maka mari kita tutup ketidaksempurnaan itu dengan senantiasa bertaubat, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Lupa, kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Bukankah kita sudah tidak ada jarak dengan Allah? Bukankah kita sudah tidak ada jarak dengan Allah? Ada, meskipun tidak jauh tapi ada jarak. Dan sebagai seorang yang beriman, kita senantiasa menutup jarak itu. Andai kita berbicara tentang tidak adanya jarak antara hamba dengan Allah, tentu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya makhluk yang tidak memiliki jarak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana memiliki jarak? Wong ketika menerima perintah sholat saja, Allah berhentikan Jibril. Allah tidak utus Jibril untuk menyampaikan wahyu itu pada Rasulullah Muhammad SAW. Justru Nabi sendiri yang Allah perintahkan untuk Isra, kemudian Mi'raj, dan menerima perintah sholat. Tak ada jarak. Namun setidak ada jaraknya Nabi Muhammad SAW dengan Allah sekalipun, apa yang Nabi amalkan. Wallahi inni astaghfiru wa atubu ilaihi akthar min 70 marrah fil yaum. Demi Allah, aku tidaklah beristighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala kecuali lebih banyak dari 70 kali di setiap harinya. Bagaimana dekatnya posisi Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang setiap malamnya kemudian ia bangun qiyamul lail hingga kakinya bengkak. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Kami menasihati diri sendiri dan kaum muslimin. Pada umumnya mari kita berlomba-lomba untuk beristighfar, bertaubat, mendekat, memendekkan jarak kita dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kenapa kita harus bertaubat? Karena kita belum bisa mensyukuri nikmat Allah dengan baik. Padahal setiap nikmat itu pasti akan Allah minta pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian benar-benar akan ditanya
latus aluna, bukan akan ditanya, tapi benar-benar akan sungguh kami tanya. Sangat ditekankan. Yauma idzin, pada suatu hari nanti, yaitu yaumil hisab, anin naim, terhadap nikmat yang sudah kami berikan pada mereka. Mereka gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Sebagaimana yang kita singgung di muqaddimah tadi, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa antonim dari syakartum yaitu kafartum, efeknya, dampaknya bukan lagi mengurangi nikmat, tapi justru mengancam dengan azab. Wujud betapa tidak mensyukuri nikmat Allah itu adalah sebuah dosa yang cukup dosa itu diancam dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita senantiasa beristighfar, dan benar-benar beristighfar bukan karena ritual keagamaan semata, tapi karena memang benar-benar kita ini tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa, tidak luput dari khilaf terhadap ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa bertaubat, karena sesungguhnya dosa-dosa yang menumpuk di kita yang tidak kita istighfari akan merepotkan kita nanti di yaumil hisab. Akan merepotkan kita nanti di yaumil hisab, karena tidaklah kaki kita menyentuh pintu surga. Jika memang ditakdirkan kita untuk masuk surga, kaki kita tidak akan pernah menginjak pintu surga, hingga kemudian beban-beban dosa kita di dunia itu dimintai pertanggungjawaban. Maka bersyukur bagi kita yang memiliki celengan atau timbangan pahala yang sangat melimpah, kita bisa membayar itu dengan pahala-pahala tersebut. Namun bagaimana jika na'udzubillah wal'iyadzubillah kita tidak memiliki tabungan-tabungan itu? Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun pernah bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Maka tuba, beruntunglah, liman wajada, yang mendapati fi sahifatihi, dalam catatan amalnya itu, istighfaran katsira, yaitu permohonan ampun yang banyak. Sebab dari permohonan ampun yang banyak itu, Allah kemudian berkenan menghapuskan dosa-dosanya meskipun belum sempat diistighfari di dunianya. Sebab ia senantiasa membiasakan diri untuk bertaubat, untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, mencintai at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Taubat dan mensucikan diri itu dua kalimat yang maknanya sama. Mutahhirin adalah orang yang senantiasa menjaga kesuciannya, menjaga wudunya, menjaga kebersihan kata-katanya dari perkataan-perkataan kotor, menjaga amalnya dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dilarang tapi dibenci, ia jaga dari melakukan itu. Ini sama dengan kalimat at-tawwabun, yakni orang-orang yang kembali. Sebab orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan Allah mencintai itu. Karena Allah cinta orang yang bertaubat, karena Allah cinta orang yang senantiasa mensucikan diri. Maka mari kita menggapai kecintaan Allah itu dengan senantiasa bertaubat, beristighfar. Dalam sebuah hadis yang cukup terkenal, mungkin barangkali di antara kita beberapa sudah mengenal hadis ini. Ini hadis yang cukup panjang tentang Allah sangat gembira kepada orang yang bertaubat. Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi. Allah lebih bahagia dari taubatnya seorang hamba, min ahadikum, di antara kalian, saqata 'ala ba'irihi, yang kehilangan unta dan perbekalan makanannya. Ada sebuah kisah seorang musafir lengkap dengan unta dan perbekalannya. Dalam perjalanan itu
ia kemudian beristirahat. Ketika ia membuka mata setelah peristirahatannya, ia melihat ontanya hilang beserta seluruh perbekalannya. Posisi ia masih ada di gurun, cuaca sangat terik. Maka ia kebingungan. Perjalanan belum sampai, masih jauh. Ia berjalan terus menelusuri di mana ontanya tadi, di mana makanan. Ia sudah putus asa untuk dapat menemukannya, pasti mati. Dalam keputusasanya itu fataji'a, ia kemudian bersandar, beristirahat di bawah pohon. Ia terlelap hingga memejamkan mata sebab putus asa, sudah ini pasti mati. Ia tinggal menunggu kematiannya. Kesedihan ditumpuk lagi dengan kesedihan yang berikutnya. Tiba-tiba saat ia membuka mata, kemudian ia dapati ontanya dan perbekalan makannya lengkap, tidak hilang satu apapun, ada di hadapannya. Ia bergegas mengambil tali kekang ontanya. Ia bersyukur pada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma innaka abdi wa ana rabbuk. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, wahai Allah, Engkau benar-benar hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Jadi dia salah sebab saking bahagianya. Bisyaddatil farah, dia salah ucap sebab saking gembiranya. Ini bukan kalimat kufur, bukan kalimat syirik, karena ia mengucapkan dengan tidak sadar. Saking gembiranya, euforianya membuatnya tidak sadar apa yang ia ucapkan. Kalimatnya batil, tapi saking gembiranya ia tidak sadar itu. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dan Allah mensifati dirinya, Allah lebih gembira daripada hamba ini. Saat kapan? Saat melihat atau menerima taubat hambanya. Saat menerima taubat hambanya, maka sungguh Allah senantiasa menunggu kapanpun musi'al lail wa musi'an nahar, para pembuat maksiat di waktu siang dan juga di waktu malam. Mana mereka yang bertaubat padaku, hingga Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam hanya untuk mengampuni hamba-hamba yang kembali kepadanya, bertaubat kepadanya. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan orang yang bertaubat. Selain Allah mencintainya, Allah bergembira kepadanya. Allah memuji orang yang bertaubat. At-taibun al-abidun al-hamidun. Dalam surat At-Tahrim, taibatin abidatin saihatin. Allah kemudian menyebut-nyebutnya di antara kalangan para malaikat, hingga para malaikat pun mendoakannya. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala pun dalam Quran surat Nuh, dalam Quran surat Al-Qalam, Allah berfirman, "Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Quran surat Nuh, Allah berfirman, katakanlah, faqultu istaghfiru, maka mohonlah ampun kalian pada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Setelah ia beristighfar, ia bertaubat, maka apa yang Allah lakukan? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan dari langit hujan yang deras jika buminya kering. Wa yumdidukum bi amwal wa banin, dan Allah akan berikan amwal, harta, wa banin, dan juga anak-anak yang banyak jika ia keadaannya fakir atau ia tidak memiliki anak. Setelah sekian lama menikah, ia cenderung tidak memiliki keturunan, maka dengan bertaubat kembali pada Allah dan beristighfar, Allah berjanji akan memperbanyak hartanya dan juga keturunannya. Cukup sampai di situ la, wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Dan Allah menjadikan baginya akan diberi jannatin, akan diberi kebun-kebun atau surga, wa yaj'al lakum anhara, dan akan diberikan kepadanya sungai-sungai yang mengalir. Secara tidak langsung di sini Allah memberikan solusi kepada kita barangkali yang paceklik tanahnya, yang tertimpa musim kemarau berkepanjangan, maka solusinya adalah istighfar dan taubat.
Jika kita fakir dan tidak memiliki anak, maka solusinya juga adalah istighfar dan juga bertaubat. Dan ini sangat jarang kita dapati. Andai kita membuat salah kepada seseorang, kita mengakui kesalahan kita dan meminta keridhaannya untuk dimaafkan. Jarang kemudian kita dapati, wahai fulan, ana salah begini, ana telah memperlakukan ente begini dulu, membicarakan keburukan antum, mohon maafkan saya. Jarang kemudian orang tersebut mengatakan, ya kamu saya maafkan dan ini ada uang untuk kamu. Tapi jika kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah ampuni dosa kita, maka Allah beri imbalan kepada kita surga yang Ia janjikan dan hujan yang Ia janjikan turun, serta dunia, harta, serta anak yang belum Ia terima dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah pun berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah pada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahan kalian, wa yudkhilakum jannat, dan memasukkan kalian ke dalam surganya, ke dalam surga-surganya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian yang membuat kita menunggu untuk melakukan ibadah ini. Taubat itu adalah sebuah ibadah. Taubat itu adalah sebuah ibadah. Jika kemudian kita tidak menemukan jenis ibadah apa ya yang akan aku lakukan dari subuh ke zuhur, ini waktunya sangat panjang, maka mari perbanyak istighfar, maka mari perbanyak taubat. Bahkan Nabi sendiri pun bertaubat pada satu harinya 70 kali, bahkan dalam riwayat yang lain 100 kali. Maka bagaimana kabar kita yang bukan nabi, bukan ulama? Kita harusnya lebih banyak daripada itu. Karena ini adalah ibadah, karena kita memang tidak pernah luput dari dosa kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita bertaubat? Sebagaimana yang tadi kita kutip dalam muqaddimah, ada 3 syarat setidaknya cara agar taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jika itu tidak ada keterkaitannya dengan hakul adami, dengan hak-haknya anak Adam, maka kita berhenti dari maksiat tersebut. Kemudian kita menyesali perbuatan-perbuatan dosa kita dan kita beriktikad, berazam untuk tidak mengulanginya lagi di waktu yang akan datang. Jika kemudian kita bertanya-tanya, Pak, saya sudah bertaubat, 3 syarat sudah saya penuhi 3 bulan yang lalu, ternyata beberapa minggu yang lalu saya khilaf dan saya mengulangi dosa yang dahulu. Apakah ini tanda bahwa taubat saya yang dulu itu tidak diterima? Apakah ini tanda bahwa taubat saya dulu itu tidak diterima? Diterima dan tidaknya taubat kita itu kita mampu membacanya sendiri. Kita mampu membacanya sendiri, menilainya sendiri. Kita dahulu saat bertaubat, apakah sudah terpenuhi 3 syarat ini? Apakah sudah berhenti dari maksiat? Apakah sudah menyesali kenapa saya melakukan itu kemarin? Kenapa saya berbuat sedemikian? Apakah kita sudah berazam untuk tidak melakukan itu? Jika sudah, jika dalam hati kita sudah melakukan ketiga syarat ini, maka taubat sudah diterima. Loh Pak, tapi kok sekarang bermaksiat lagi? Itu manusiawi. Itu sudah menjadi sifat dan tabiat manusia yang suka sekali salah, dan itu dihukumi sebagai maksiat baru lagi meskipun jenis maksiatnya sama. Bukan karena taubat yang dulu itu tidak diterima, sebab ikhlas, sebab 3 syarat sudah terpenuhi. Kenapa bermaksiat lagi? Karena kita saat itu lemah, karena kita saat itu tidak ada dukungan sahabat yang mengingatkan kita, futur keadaan iman kita, sehingga mudah sekali setan masuk untuk menghasut kita. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat adalah ibadah yang paling dibenci oleh setan. Taubat adalah ibadah yang paling dibenci oleh iblis. Sebab iblis betapa keras upayanya untuk menjerumuskan kita bergelimang dalam dosa. 1 hari, 2 hari, 3 bulan terbiasa dengan dosa-dosa itu,
Ternyata hidayah dan taufik Allah datang. Kita bertaubat pada Allah cukup 1 malam saja. 3 syarat sudah terpenuhi. Kita menyesal, kita tidak mengulangi lagi, kita berhenti. Cukup mudah bagi Allah untuk mengampuninya pada hari itu juga. Tidak butuh waktu 1 jam. Saat ia bersujud, ia menangis, istighfar dosa-dosanya. Sudah selesai dosa-dosanya terdahulu. Karena itulah betapa kemudian setan ini membenci ibadah taubat. Nabi pernah bersabda, "At-taib minadz-dzambi kama la dzambalah." Seorang yang bertaubat dari dosa-dosanya itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Bayangkan jerih payah setan yang selama itu berjibaku membuatnya tergelincir. Ternyata ia taubat sekali sujud pada Allah, penuh penyesalan, Allah ampuni dia. Hilang semua upaya setan itu, sirna. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi yang membuat kita menunda untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saat kita bertaubat? Saat kita bertaubat adalah yang paling afdol, waktunya adalah wabil ashari hum yastaghfirun, yakni pada waktu sahur. Pada waktu sahur, pada waktu sebelum fajar, tiba saat di mana Allah turun di langit dunia sepertiga malam yang terakhir untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Dan kapan lagi waktu terakhir untuk kita bertaubat? Adalah saat malam yughargir, yakni saat nyawa kita belum sampai ke kerongkongan, atau saat matahari terbit dari barat. Maka ini benar-benar waktu yang terakhir tidak diterimanya taubat. Ada hikmah di balik itu. Kenapa kemudian Fir'aun yang pada akhir hayatnya ia mampu berucap, diabadikan dalam Al-Quran perkataan Fir'aun, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, sekarang aku beriman kepada Tuhannya Musa dan ke Tuhannya Harun. Bukti ia mampu mengucapkan kalimat itu, bukti bahwa ia habis tenggelam, lalu ia mampu sampai ke permukaan. Mungkin hanya kepalanya saja sampai ia mengucapkan lafaz itu. Ia sudah hampir mati dengan itu, tapi Allah tidak terima taubatnya. Ujungnya sudah ada di ujung kerongkongan. Ia mampu mengucapkan kalimat dengan sedikit nyawa yang masih tersisa di kerongkongannya itu, namun tidak diterima. Maka dari sini dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa saat taubat tidak diterima adalah saat di mana seseorang sudah tidak memiliki syahwatnya, seseorang sudah tidak memiliki ghirahnya untuk bermaksiat lagi. Saat matahari terbit dari barat, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat itu orang-orang yang masih tersisa di bumi, tidak ada lagi orang beriman saat itu. Sebab orang beriman sudah diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dengan ditiupkan asap atau angin dari langit yang lembut. Ketika asap itu melewati orang yang beriman, dengan itu pula diambil nyawa orang yang beriman dengan lembut, dan tersisa kaum-kaum kufar, kaum-kaum musyrik. Maka saat itulah Allah jadikan matahari tidak seperti biasanya menyelisih kodrat alamnya, yang terbit dari barat. Saat itu mereka tiba-tiba sadar dan ingat tentang nasihat-nasihat agama. Wah, ini bentar lagi kiamat. Fenomena apa ini? Matahari tidak terbit dari timur tapi dari barat. Mereka semua dirundung ketakutan yang sangat takut akan terjadinya hari kiamat. Saat takutnya memuncak, itulah hilang semua syahwatnya. Keinginan-keinginan, dorongan-dorongan syahwat untuk bermaksiat sudah sirna, tidak lagi ada keinginan untuk itu. Perasaan itu adalah sama saat mereka dibangkitkan di yaumil mahsyar dalam keadaan telanjang, yang bahkan Aisyah sendiri pun bertanya pada Nabi, bukankah nanti orang akan melihat dengan orang yang lain? Maka Nabi menjawab, perkara pada hari itu akbar wa asyaddu, lebih besar dan lebih mengerikan daripada hanya sekedar melihat aurat orang lain. Karena tidak ada lagi dorongan syahwat pada saat itu, saking besarnya perkara pada hari itu.
Maka kenapa kemudian taubat tidak diterima pada saat itu? Pada saat nyawa sudah ada di kerongkongan, pada saat hari kiamat matahari terbit dari barat. Karena sudah tidak ada syahwat, tidak ada orang yang bermaksiat. Artinya adalah jemaah, betapa sungguh taubat dan syahwat itu cukup berat manakala kita masih memiliki dorongan syahwat di dalam diri kita, manakala lingkungan kita masih belum mendukung untuk kita bertaubat, untuk kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya. Justru saat itulah taubat kita masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang cukup masyhur, "Wahai hambaku, andai engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, namun jika engkau menyesalinya dan bertaubat padaku, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Wala ubali, aku tidak peduli seberapa besar dan banyaknya dosa-dosa engkau. Andai engkau datang kepadaku dengan penyesalan, dengan mensucikanku dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi, la ubali, aku tidak peduli, maka aku akan datang juga dengan ampunan sepenuh bumi. Illa, kecuali Imam An-Nawawi menyebutkan, wa in kanatil maksiyah tata'allaqu bi adami fasyurutuha arba'ah. Jika dosa itu berhubungan dengan atau berkaitan dengan hakul adami, hak-hak anak Adam, maka syaratnya menjadi 4. Selain yang 3 tadi, maka bertambah 1 syarat, ila hadhihi thalathah wa an yabra' min haqqi sahibiha. Maka ia harus terbebas dari hak anak Adamnya tadi. Ia harus mendapatkan keridhaan dari saudara yang dizaliminya. Jika saudara yang dizaliminya itu barangkali berkaitan masalah harta, kita ambil uangnya, kita korupsi, apalagi kita curi uangnya, maka kembalikan. Setelah memiliki syarat yang ketiga di awal tadi, maka kita kembalikan haknya, maka taubat kita diterima. Jika kemudian hak saudara kita yang kita ambil itu berupa kehormatannya, kita pernah mencacinya, kita pernah memakinya, menghancurkan harga dirinya di hadapan orang lain, maka kita harus memohon maaf kepadanya. Jika dalam Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau mengatakan, wa in kanat haddu qadfin wa nahwahu maknahu minhu ay talaba affah wa in kanat ghibah istahallahu minha. Dan jika dosa itu terkait dengan haddu qadfin, dengan hal-hal yang berhubungan dengan had, maka dia harus menebusnya atau meminta permohonan maafnya. Jika berhubungan dengan ghibah, maka istahallahu, maka ia harus memohon kehalalannya, ia harus meminta maafnya. Imam An-Nawawi berkata, jika dosa kita itu berhubungan dengan ghibah, maka kita menghadap orang yang kita ghibahi itu, kita jelaskan kesalahan kita. Dulu pernah menghibah ini dan itu, maka mohon maafkan aku sekarang bertaubat. Ini syarat yang harus ditempuh. Namun ternyata para ulama yang lain mengatakan, jika kemudian cara ini justru mendatangkan madarat, kerusakan yang lebih besar, bisa jadi karena namanya manusia. Manusia itu tidak memiliki sifatnya Allah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab, Al-Afuun, tidak mudah menerima maaf. Kalau Allah afu, dia maha menerima permaafan, mudah memaafkan. Tapi manusia tidak, dan itu maklum, susah barangkali mereka untuk memaafkan. Maka kita tidak diharuskan untuk menyebutkan kesalahan-kesalahan yang terdahulu. Kita tutupi itu, kita memohon maaf, tapi statement yang umum, tapi dengan legalitas yang umum. Maafkan aku, banyak salah dulu kepada engkau, yang aku sengaja apa atau yang tidak aku sengaja, tolong dimaafkan. Perkataanku atau perbuatanku, selesai. Itu akan lebih mudah baginya untuk memaafkan kesalahan kita. Dan ini sesuai dengan kaidah hukum fikih, tarkul mafasid muqaddam ala jalbil masalih.
meninggalkan kemadaratan itu lebih diutamakan daripada menggapai sebuah maslahat tapi ternyata madaratnya lebih besar. Meminta maaf itu sebuah maslahat, dengan menjelaskan kesalahan-kesalahan kita itu maslahat, tapi jika ternyata madaratnya lebih besar, kita tinggalkan itu. Kita lebih mengedepankan madarat yang lebih kecil daripada maslahat namun madaratnya besar. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menutup hari-hari kita itu dengan taubat pada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan diri dari kesalahan pada Allah dan kesalahan kepada umat manusia. Dan itu perlu, sebab amalan sederhana ini yang menjadikan orang yang tidak alim, yang tidak selevel sahabat sekalipun bisa dicap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah. Ada sebuah hadis yang sangat populer, seorang sahabat yang diklaim oleh Rasul sebagai penduduk surga, tapi ia bukanlah sahabat senior, ilmunya tidak lebih banyak daripada sahabat yang lain, amalnya juga tidak lebih banyak dari sahabat yang lain, tapi ia diklaim oleh Rasul ahlul jannah, dia adalah ahlul jannah. Ketika ditanya oleh sahabat setelah menginap di rumahnya 3 hari untuk menyelidiki amal rahasia apa yang dia miliki, ternyata tidak ada, maka ia berkata, aku tidak pernah menaruh benci kepada saudaraku selama dia mukmin pada hari itu. Artinya ia menutup harinya dengan cara memaafkan semua kesalahan saudaranya. Jika hal ini saja ia berusaha memaafkan, apalagi kesalahan dia ke orang lain, tentu dia lebih perhatikan bagaimana agar orang lain ridho kepadanya. Dan amalan sederhana inilah cukup membuatnya sebagai ahlul jannah, dan itu cukup berat, dan itu sangat berat. Karenanya pahalanya langsung ahlul jannah, Maka mari jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memohon taufik pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi hidayah, diberi kekuatan untuk senantiasa istiqamah, beristighfar, taubat pada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya lebih daripada Nabi 70 atau bahkan 100 kali. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Kita saling menasihati diri terhadap takwa pada Allah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kajian pagi ini, mudah-mudahan mendatangkan keberkahan, taufik dan kebermanfaatan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima.